Suku At-Ta'i mengangkatnya jadi penguasa suku tersebut. Kaum Ta'i mengeluarkan seperempat harta mereka sebagai pajak yang diserahkan kepada Adi sebagai imbalan dan kepemimpinan pemimpin suku tersebut. Adi melihat Rasulullah SAW membawa pengaruh yang luar biasa dan sekaligus menjadi ancaman yang dapat melenyapkan kepemimpinannya. Karena itu ia sangat memusuhi Rasulullah dengan sikap yang keras, padahal ia sendiri belum mengenal pribadi Rasulullah. Aku masuk majelis Nabi SAW ketika beliau sedang berada di dalam masjid. Aku memberi salam kepadanya. Mendengar salamku, Rasulullah berkata, "Siapa itu?" Jawabku, "Adi bin Hatim." Rasulullah berdiri menyongsongku. Beliau menggandengkan tanganku, dibawanya ke rumahnya. Kemudian beliau menggandeng tanganku dan berjalan bersama-sama denganku sampai ke rumah beliau. Tiba-tiba di rumah beliau mengambil sebuah bantal kulit yang berisi serabut kurma, lalu diberikannya kepadaku. "Silakan Anda duduk di atas bantal ini." Lalu aku malu dan berkata, "Andalah yang pantas duduk di situ." Rasulullah menjawab, "Anda lebih pantas." Aku menuruti kata beliau. Aku duduk di atas bantal itu. Rasulullah SAW duduk di tanah karena tidak ada lagi bantal selain yang tadi itu. Aku berkata dalam diriku, "Demi Allah, ini bukan kebiasaan para raja." Kemudian beliau menoleh kepadaku seraya berkata, "Wahai Adi, sudahkah Anda membanding-bandingkan agama Anda anut dengan Nasrani dan Sobiyah?" Adi menjawab, "Sudah." Lalu Rasulullah lanjut bertanya, "Bukankah Anda memungut pajak dari rakyat Anda seperempat penghasilan mereka? Bukankah itu tidak halal menurut agama Anda?" Kemudian beliau berkata lagi, "Wahai Adi, agaknya Anda enggan masuk Islam karena kenyataannya yang Anda lihat tentang kaum muslimin, mereka miskin. Demi Allah, tidak akan lama lagi harta akan bergelimpang ruah di tangan kalangan mereka, sehingga susah didapati orang-orang yang akan menerima sedekah. Atau barangkali Anda, wahai Hatim, enggan masuk Islam ini karena kaum muslimin sedikit jumlahnya, sedangkan musuh-musuh mereka banyak. Demi Allah, tidak lama lagi Anda akan mendengar berita seorang wanita datang dari Qadisiyah mengendarai unta ke Baitullah tanpa takut kepada siapapun selain kepada Allah. Atau mungkin juga Anda enggan masuk Islam, wahai Adi, karena ternyata raja-raja dan para sultan terdiri dari orang-orang yang bukan Islam. Demi Allah, tidak lama lagi Anda akan mendengar istana putih di negeri Babilonia, Irak, direbut kaum muslimin, dan kekayaan Kisra bin Hurmuz pindah menjadi milik mereka." Aku bertanya kagum, "Kekayaan Kisra bin Hurmuz?" Beliau menjawab, "Iya, kekayaan Kisra bin Hurmuz." Lalu Adi berkata, "Maka seketika itu aku berucapkan 2 kalimat syahadat di hadapan beliau dan aku menjadi muslim." Adi bin Hatim dikaruniai Allah usia yang panjang. 2 perkara yang ditinggalkan Rasulullah sudah terbukti kebenarannya. Tinggal satu lagi, yaitu yang ketiga, namun itu pasti akan terjadi. Aku telah menyaksikan seorang wanita mengendarai unta datang ke Qadisiyah tanpa rasa takut pada siapapun sehingga ia sampai kepada Baitullah. Dan aku adalah tentara berkuda yang pertama-tama menyerang masuk ke gudang perbendaharaan Kisra dan merampas harta kekayaannya. Aku bersumpah demi Allah, yang ketiga pasti akan terjadi pula. Allah pasti akan membuktikan perkataan nabinya yang mulia ini. Peristiwa ketiga adalah terjadi pada pemerintahan Umar bin Abdul Aziz, yakni ketika kemakmuran merata di kalangan kaum muslimin, ketika setiap orang mencari-cari dengan susah payah orang yang berhak menerima zakat, tetapi mereka tidak mendapatkan orang yang mau menerimanya karena kaum muslimin hidup berkecukupan seluruhnya. Memang benar ucapan Rasulullah SAW sebagai sumpahnya yang diucapkan kepada Adi bin Hatim.